saya Laras Aristawati dari kelas 9 Vivaldi. Hari ini saya akan melakukan uji praktikum asam dan basa dengan menggunakan indikator alami yaitu kol ungu dan juga kunyit. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat indikator asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Selain itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana sifat asam basa pada suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Alat yang dibutuhkan adalah cobek, wadah, pipet tetes, tisu, sendok, saringan teh, dan juga plastik. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu kunyit, kol ungu, cuka, air perasan jeruk, air sabun, air sampo, dan juga air bersih. Di sini saya memakai air sabun rinso cair yang warna pink. Air samponya saya pakai Lifebuoy yang berwarna biru. Langkah yang pertama yaitu tumbuk halus kunyit. Kemudian tambahkan 10 sendok air ke dalam kunyit yang sudah dihaluskan. Jangan lupa aduk air dan kunyit sampai tercampur. Di video ini saya sudah mencampurkan kunyit dan air. Setelah tercampur, kita bisa langsung menyaringnya menggunakan saringan teh. Lakukan hal yang sama pada kol ungu. Setelah ditumbuk, tambahkan 10 sendok air, kemudian diaduk sampai tercampur, lalu disaring. Sendok sampo ke dalam wadah. Masukkan 2 sendok jeruk nipis ke dalam wadah. Masukkan 2 sendok sabun cair ke dalam wadah. Masukkan 2 sendok cuka ke dalam wadah. Maaf, di video ini saya lupa merekam ketika saya memasukkan 2 sendok cuka ke dalam wadah. Saya menambahkan bahan yang akan diuji yaitu jeruk, sabun, dan sampo dengan air 2 sendok makan. Bahan yang akan saya uji di sini yaitu jeruk, sabun, cuka, dan juga sampo. Indikator alami yang saya gunakan untuk menguji bahan tersebut adalah kol ungu dan juga kunyit. Uji coba yang pertama yaitu saya akan menguji jeruk, sabun, sampo, dan juga air cuka dengan menggunakan kol ungu. Campurkan 2 tetes ekstrak kol ungu ke dalam bahan-bahan tersebut. Kemudian dicampur hingga merata, lalu tinggal dilihat perubahan warnanya. Ini adalah hasil dari uji coba memakai indikator alami kol ungu. Bisa dilihat bahwa jeruk dan juga cuka berubah warna menjadi merah muda. Foto yang di sebelah kiri saya sudah tambahkan beberapa tetes ekstrak kol ungu ke dalam jeruk dan juga cuka. Warna yang seharusnya dihasilkan oleh jeruk dan cuka adalah merah tua, tetapi saya merah muda. Hal itu disebabkan oleh 2 kemungkinan. Yang pertama, ekstrak kol ungunya itu kurang banyak, atau yang kedua, jeruk dan cuka tingkatan asamnya kurang tinggi.
karena tadi saya sedikit mencampur air jeruk dengan sedikit air. Percobaan yang terakhir yaitu menguji bahan-bahan yang tadi dengan indikator alami kunyit. Teteskan masing-masing bahan dengan 2 tetes ekstrak kunyit. Dari foto tersebut bisa dilihat bahwa warna dari air jeruk dan juga air cuka berubah warna menjadi kuning tua. Sedangkan larutan air sabun berubah warna menjadi jingga kecoklatan. Larutan air sampo berubah warna menjadi kuning terang. Saya menambahkan 3 tetes ekstrak kunyit ke dalam larutan sampo. Karena ketika saya hanya menambahkan 2 tetes ekstrak kunyit, perubahan warna yang dihasilkan oleh larutan sampo ini tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu dominan. Sifat suatu larutan dapat diketahui dengan melakukan uji coba asam dan basa menggunakan indikator asam basa seperti kol ungu dan juga kunyit. Asam adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi membentuk ion hidrogen dan merupakan donor proton serta sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi membentuk ion hidroksida dan merupakan akseptor proton serta sebagai pemberi pasangan elektron. Selain kertas lakmus dan larutan indikator, kita bisa menggunakan bahan alami dari beberapa tumbuhan seperti kunyit dan kol ungu sebagai indikator alami. Ekstrak bahan-bahan ini dapat memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Hal tersebut terjadi karena adanya senyawa antosianin yang memberikan warna berbeda pada derajat keasaman atau pH yang berbeda. Di foto tersebut, cairan sabun berubah warna menjadi jingga kecoklatan. Seharusnya, cairan sabun tersebut berubah warna menjadi kuning terang. Karena di percobaan sebelumnya, cairan sabun itu bersifat netral. Lalu saya melakukan percobaan lagi. Setelah saya melakukan percobaan, saya mendapatkan hasil, yaitu cairan sabun berubah warna menjadi kuning terang. Yang tadinya berwarna jingga kecoklatan berubah menjadi kuning terang. Hal itu terjadi karena di percobaan yang sebelumnya saya tidak menakar air dan juga sabun serta kunyit dengan takaran yang seharusnya. Setelah saya melakukan uji coba lagi, saya menakar dengan takaran yang seharusnya diberikan. Lalu warnanya berubah menjadi kuning terang. Berdasarkan uji coba yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa air cuka dan air jeruk bersifat asam. Karena ketika air cuka dan air jeruk saya teteskan dengan beberapa tetes ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning gelap. Ketika saya teteskan dengan ekstrak kol ungu, warnanya berubah menjadi merah muda pekat. Hal itu menandakan bahwa sifat larutan cuka dan air jeruk itu adalah asam. Air sabun dan air sampo bersifat netral, karena ketika saya teteskan dengan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning terang. Ketika saya teteskan dengan ekstrak kol ungu, warnanya berubah menjadi ungu. Hal itu menandakan bahwa sifat larutan air sabun Inso cair itu netral dan air sampo Lifebuoy berwarna biru juga netral.